Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Hoeri dengan NIM F1C4229. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sazali. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari pertemuan yang dilaksanakan bersama Bapak Ahmad Sazali. Adapun materi pertama yaitu mengenai sel metabolisme atau metabolisme sel. Nah, di sini secara garis besar cell metabolism itu adalah membahas tentang how a chemical is processed by cell. Bagaimana suatu senyawa kimia itu diproses oleh sel. Jadi secara nggak langsung sel metabolisme atau metabolisme sel itu merupakan suatu proses, semua proses pengelolaan senyawa kimia yang terjadi di dalam sel atau di dalam tubuh organisme. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini mengulang lagi perkataan saya tadi mengenai the definition dari metabolism. Apa itu metabolisme? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa metabolisme itu merupakan seluruh atau gabungan reaksi kimia yang terjadi pada sel dari makhluk hidup dan dia itu menyediakan energi untuk reaksi untuk kegiatan atau proses yang penting dan untuk sintetis berapa material organik baru. Nah, jadi metabolisme itu adalah yang pertama itu fungsinya itu sangat berkaitan dengan menyediakan energi. Jadi dia itu ada yang metabolisme yang degradasi sama sintesis. Kalau yang degradasi itu biasanya untuk menyediakan energi, sedangkan kalau yang sintesis itu biasanya untuk membentuk molekul organik senyawa baru. Nah, di sini ada question text, kenapa metabolisme itu penting. Nah, metabolisme penting itu karena ini, kita memerlukan energi. Nah, energi ini digunakan untuk working, untuk kegiatan sehari-hari, bahkan untuk bergerak, bernapas pun kita memerlukan energi. Nah, maka energi itu disuplai dengan proses metabolisme. Jadi secara garis besar dari sini ada makanan yang kita olah itu merupakan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia itu bakal didegradasi di digestive system atau sistem pencernaan. Nah, yang kemudian akan diserap, yang kemudian akan senyawa-senyawanya itu akan dipecah menjadi bentuk sederhananya, kemudian digabung lagi dengan proses metabolisme. Nah, metabolisme penggabungan itu dikenal dengan sintetis atau metabolisme anabolisme. Nah, kemudian akan membentuk suatu senyawa baru. Nah, senyawa yang lebih kompleks, nah kemudian mungkin akan didegradasi, contohnya itu pada senyawa karbohidrat itu akan didegradasi untuk membentuk energi. Nah, selanjutnya metabolisme, seperti yang saya sebutkan tadi, metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada yang anabolism, ada yang katabolism. Nah, kalau yang anabolism itu terkait dengan sintesis, sedangkan kalau yang katabolism itu terkait dengan degradation. Nah, di sini ada contohnya secara langsung, kalau yang sintesis itu yang paling sering common digunakan itu adalah sintesis kalau yang sintesis itu contohnya itu dalam pembentukan senyawa karbohidrat melalui fiksasi karbon atau proses yang kita kenal dengan fotosintesis. Nah, sedangkan untuk contoh katabolism yang degradation itu contohnya itu yang paling common itu kita kenal dengan respirasi selular, yaitu memecah senyawa molekul organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak untuk didegradasi yang kemudian nanti setelah proses degradasi step by stepnya itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Nah, selanjutnya ini ada proses katabolisme. Nah, proses katabolisme itu memecah memecah compound atau suatu substansi untuk memproduksi energi. Nah, jadi dari setiap step by step-nya itu akan dipecah, itu akan mendapatkan energi. Energi yang terkandung itu berupa energi apa? Energi dari ikatan senyawa kimia. Nah, di sini ada cellular respiration, itu ada glukosa akan diglikolisis kemudian akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, terus berlangsung di sitoplasma. Di sini ada tabelnya. Terus akan menjadi pirufat sebagai produk akhirnya, asam pirufat. Nah, asam pirufat ini bisa memasuki anaerobic respiration atau respiration tanpa oksigen. Ada yang aerobic respiration atau respiration with oxygen.
Nah, di mana kalau dia masuk ke tahap anaerobic respiration, yaitu akan masuk ke dalam siklus Krebs atau yang disebut dengan siklus 5 karbon atau siklus 3 karbon atau siklus trioksilat. Nah, kemudian di siklus Krebs dia itu akan menghasilkan NADH, menghasilkan 2 ATP lagi. Kemudian dia akan masukkan ke dalam mitokondria. Di mitokondria dia itu akan mengalami transport elektron atau elektron transport change. Nah, kemudian dia itu akan mengalami mengalami pembentukan ATP melalui ATP sintase yang kemudian akan menghasilkan 32 ATP atau dalam proses chemiosmosis. Nah, di sini kalau yang pirupat masuk ke anaerobic respiration, dia itu ada dua, ada yang lactic acid fermentation atau fermentasi asam laktat, yang dimana dia itu menghasilkan asam laktat dan NADP+. Nah, selanjutnya ada alcoholic fermentation atau fermentasi alkohol. Nah, di mana dia itu akan menghasilkan alkohol dan senyawa karbon dioksida. Nah, biasanya yang alcoholic fermentation ini biasanya kita ketemukan pada Saccharomyces cerevisiae. Nah, di sini ada question text lagi, kenapa pemecahan energi dalam respiration seluler itu berlangsung dalam beberapa tahapan? Kenapa nggak dipecah langsung sehingga diperoleh 32 ATP? Karena di sini kita ketahui ketika kita langsung terjun bebas untuk memecahnya secara langsung, tidak bertahap atau step by step, maka dia itu akan mengalami kelebihan energi. Nah, kelebihan energi ini tidak baik oleh tubuh, itu bisa menghasilkan panas yang berlebihan, yang seperti yang kita ketahui bahwa panas berlebihan dalam tubuh itu dapat membahayakan atau suatu hal yang sangat urgent di dalam tubuh. Selanjutnya ada proses glikolisis. Nah, yang pertama kita bahas step by step-nya. Yang pertama ada proses glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah proses pemecahan gula seperti namanya gliko dan glikol dan lisis. Nah, glikolisis itu bermula ketika glukosa yang dimana kita ketahui itu 6 karbon. Nah, glukosa 6 karbon itu akan dirubah oleh enzim heksokinase glukosa. Nah, glukosa 6 menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat akan dijadikan bentuk fruktosa 6 fosfat dengan enzim fosfoisomerase. Nah, di mana ini merupakan bentuk isomernya. Jadi bentuk lainnya, strukturnya beda tapi komponen penyusunnya itu sama. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat itu akan mendapat tambahan 1 ATP lagi oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, kemudian di mana kita ketahui bahwa dari nama kimianya itu fruktosa 6 fosfat, berarti dalam fruktosa itu terdapat 1 gugus fosfat pada karbon nomor 6-nya. Nah, kemudian ketambahan 1 gugus fosfat lagi pada karbon nomor 1-nya sehingga namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 senyawa yang berbeda oleh aldolase, di mana senyawa ini saling isomer. Nah, di mana itu ada senyawa dihidroaseton fosfat dan ada senyawa gliseraldehid 3 fosfat. Nah, seperti yang diketahui bahwa yang masuk ke tahap selanjutnya itu hanya gliseraldehid 3 trifosfat. Nah, di mana yang dihidroksiaseton fosfat ini itu akan diisomerasikan menjadi gliseraldehid 3 fosfat lagi, sehingga 2 gliseraldehid 3 fosfat itu akan masuk ke tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya gliseraldehid 3 fosfat akan mengalami dehidrogenase itu oleh enzim fosfoglyceralkinase itu menjadi itu akan menjadi bifosfogliserat. Nah, kemudian bifosfogliserat itu akan ketambahan 1 ATP pada gugus pada atom karbon nomor 3-nya menjadi 3 fosfogliserat, kemudian akan dipindahkan ATP-nya pada karbon nomor 2 oleh enzim fosfogliseromutase menjadi 2 fosfogliserat. Nah, 2 fosfogliserat akan dirubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Nah, kemudian akan kehilangan molekul airnya oleh enzim piruvat kinase, itu akan menghasilkan ATP yang menjadi asam piruvat. Nah, asam piruvat inilah yang akan lanjut ke proses selanjutnya, di mana di sini dalam satu molekul karbohidrat itu akan menghasilkan 2 asam piruvat dalam satu proses glikolisisnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah proses di mana
si asam piruvat ini akan ditambahkan oleh akan mengalami dekarboksilasi oksidatif yang kehilangan satu atom C-nya namanya dekarboksilasi oksidatif, artinya penghilangan atau pengeliminasian gugus karbon dengan proses oksidasi. Nah, kemudian akan menjadi asetat. Nah, asetat itu akan ketambahan oleh koenzim A dengan reaksi itu itu akan menghasilkan NADH. Nah, kemudian akan menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A inilah yang akan masuk ke mitokondria. Nah, ketika dia masuk mitokondria, maka dia akan menghasilkan akan mengkonsumsi 2 ATP dalam transportnya karena satu molekul koenzim A itu satu molekul asetil koenzim A itu memerlukan satu ATP. Nah, dihasilkan 2 asetil koenzim A dalam satu siklus skala yang digunakan karbohidrat, maka ketika keduanya ditransfer ke mitokondria, dia akan memakai 2 ATP. Nah, di sini ada citrik Di sini kita dapat lihat asetil-CoA yang telah dioksidatif itu akan masuk ke siklus asam sitrat dengan bergabung dengan molekul oksaloasetat sebagai molekul pertama yang ada di siklus asam sitrat, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, makanya siklus ini dikenal juga dengan siklus oksaloasitrat. Nah, kemudian sitrat itu akan dilepas dilepas air molekul H2O-nya itu akan menjadi dari sitrat itu akan menjadi dari sitrat itu akan menjadi isositrat. Nah, kemudian dari isositrat itu akan menjadi alfa ketoglutarat, dari alfa ketoglutarat itu akan menjadi suksinat. Masing-masing dari isositrat ke alfa ketoglutarat itu akan melepas melepas atom yang kemudian akan ditangkap oleh molekul O2 menjadi CO2 yang bakal dikeluarkan di dalam tubuh sebagai sisa metabolisme. Nah, kemudian alfa ketoglutarat itu akan berubah menjadi suksinat akan berubah menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA bahan ini akan ditransfer ke GDP sehingga GDP akan menjadi GTP. Nah, kemudian dari suksinat itu menjadi fumarat menjadi malat kembali menjadi oksaloasetat, dan reaksinya terus berlanjut dengan memakai koenzim dengan memakai asetil-CoA yang lain. Nah, kemudian ada elektron transport dan chemiosmosis. Nah, sebenarnya ADH itu sebagai aseptor elektron. Nah, maka dia ini membawa energi yang sebenarnya kunci dari respirasi seluler ini yang paling terbanyak menghasilkan ATP di tahap ini. Nah, di mana beberapa NADH dan FADH yang telah dihasilkan dari reaksi-reaksi atau tahapan step by step sebelumnya itu akan berkumpul di sini. Reseptor elektron dari berada pada ini membran dalam, maksudnya membran dalam dari mitokondria. Nah, di sini di mana kompleks protein pertama. Nah, dari kompleks protein pertama dia itu akan ditransfer lagi ke protein ubiquinon, kemudian kompleks protein 4, baru terakhir akan ditangkap oleh donor elektron terakhir, yaitu oleh asetor elektron terakhir, yaitu oksigen, sehingga bakal dikeluarkan dengan menjadi molekul H2O karena oksigen bergabung dengan elektron, kemudian akan ditangkap H+ dari dalam matriks mitokondria yang kemudian akan menjadi H2O. Nah, untuk FADH dia itu masuk ke kompleks protein kedua, kompleks protein 2 menjadi menuju ke protein ubiquinon, nah kemudian ke kompleks protein 3 ke protein oksigen juga untuk diubah menjadi H2O. H2O inilah yang dikeluarkan sebagai nafas kita itu seperti kayak embun-embun air. Nah, kemudian di sini itu akan terbuka yang namanya setiap kanal-kanal ini ketika dilalui oleh elektron dari NADH maupun FADH itu akan terbuka kayak pintu untuk transfer. Nah, seperti yang kita tahu ini di sini ada protein integral, protein 1, protein 2 maupun protein 1, protein 3 maupun kompleks protein 4 itu merupakan protein integral, sehingga dia itu akan melewatkan senyawa H+. Senyawa H+ yang berada di dalam matriks mitokondria itu akan ruang antar membran pada mitokondria. Nah, kemudian dia itu akan terkonsentrasi di ruang antar membran di mitokondria sehingga gradien konsentrasinya itu berbeda, lebih tinggi di di intermembran space atau ruang antar membran di mitokondria. Nah, kemudian perbedaan konsentrasi ini menyebabkan H+ atau molekul H+ itu akan cenderung untuk pindah atau berdifusi ke dalam matriks mitokondria. Nah, di situ dia melalui di mana kanal ini ketika dia melewati aliran H+, maka dia itu akan membentuk suatu energi yang kemudian dia akan berputar, dan dia itu energinya bakal ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Nah, dari sini ya.
Nah, ini riset atau hasil dari keseluruhan dari respirasi seluler. Nah, keseluruhan dari respirasi seluler itu ada yang pertama pada tahap glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP, menghasilkan 4 ATP dan memproduksi 2 ATP. Terus ada link reaction yang menghasilkan 5 ATP, kemudian ada siklus Krebs di mana dia itu akan menghasilkan NAD-nya 15, FAD-nya 3. Nah, kemudian ada totalnya itu ada 34 ATP. Nah, di mana terpakai 2 pada saat pentransferan asetil-CoA ke mitokondria. Nah, selanjutnya ada anabolisme atau metabolisme yang terkait dengan sintesis. Di sini kita membahas secara garis umumnya how to create a new chemical substance, bagaimana tubuh membuat suatu senyawa kimia baru. Nah, seperti contohnya itu kalau paling sederhananya nggak usah kita ke contoh commonnya seperti fotosintesis, namun lebih kepada pembentukan senyawa kimia baru yang lebih kompleks, contohnya itu sintesis protein, sintesis lemak, dan sebagainya. Nah, kalau kita tinjau dari fotosintesis, fotosintesis itu merupakan suatu proses yang mana dia itu mengkonvers senyawa matahari, senyawa energi cahaya itu menjadi energi kimia. Nah, which is later use a fuel cellular activity, menggunakan aktivitas seluler. Nah, di mana dia itu terbagi menjadi 2 tahapan, 2 step, ada yang light reaction atau reaksi terang, dan ada Kelvin cycle atau yang sering dikenal dengan reaksi gelap. Nah, ini ada light reaction. Light reaction ini membutuhkan cahaya matahari. Nah, dia itu terbagi menjadi 2, ada fosforilasi siklik dan non siklik. Nah, umumnya dia itu ada fotosistem 1 sama ada fotosistem 2. Nah, secara umumnya di kloroflas itu akan ada klorofil. Nah, di klorofil itu bentuknya seperti ini. Ada bagiannya ada primary elektron akseptor, ada elektron aksesoris di samping-sampingnya. Nah, ketika cahaya matahari ditangkap itu beda panjang gelombangnya tergantung fotosistem 1 atau fotosistem 2 dianya. Nah, ketika cahaya matahari ditangkap itu akan ditangkap elektronnya kemudian oleh antena pigmen molekul. Nah, kemudian dia itu akan berpindah satu sama lain ke elektron pusat. Nah, di elektron pusat inilah akan kelebihan energi. Nah, kemudian kelebihan energi ini akan diterima oleh primary elektron akseptor. Nah, kemudian kelebihan energi ini itu akan ditransfer ke protein kompleks pada di sini lebih tepatnya. Ini ada protein seperti pada mitokondria, seperti pada mitokondria. Nah, di sini ada redox change ke protein peridoksin, kemudian ke protein Piki atau plastoquinon, kemudian akan ke sitokrom, kemudian ada ke plastoquinon lagi, kemudian elektron terakhir akan ditangkap oleh molekul untuk membentuk molekul O2 oleh H2O. Nah, jadi di sini terjadi fotolisis air. Nah, kemudian di sini juga dihasilkan ATP. ATP dihasilkan di mana sama seperti mitokondria, dihasilkan oleh gradien konsentrasi dari H+ yang kemudian melewati ATP sintase, protein ATP sintase. Nah, sedangkan yang terakhirnya di fotosistem 2 itu elektronnya terakhirnya itu akan memasuki yang namanya adaptasi ini akan mereduksi NADP+ menjadi NADPH+. Nah, kemudian tujuan dari reaksi terang ini sebenarnya untuk menyediakan bahan-bahan untuk reaksi Kelvin cycle atau siklus Kelvin. Nah, di mana siklus Kelvin ini dibantu secara umum pada tahap tanaman C3 dan C4 itu dibantu oleh enzim Rubisco. Nah, jadi ada senyawa CO2 atau senyawa karbodioksida itu ada berupa 3, atom 3. Nah, kemudian dia itu akan bergabung dengan Rubisco itu membentuk 3 fosfogliserat atau PGA, 6 molekul karbon. Nah, kemudian dia itu akan dipakai 6 ATP dan 6 NADPH yang kemudian berubahnya menjadi ini sebenarnya tahap reduction, tahap stage 2 ini reduction yang berubahnya menjadi glyceraldehid 3-fosfat. Nah, di sini ada regeneration of the fosfat ini itu akan langsung dikeluarkan
dan kemudian dua molekul dari gliseraldehyde 3 fosfat ini bergabung membentuk glukosa. Nah, siklus atau cycle, jadi dia itu harus berulang. Produk yang awalnya yaitu Rubisco dengan cara dipakai 3 ATP, kemudian dirubah lagi menjadi enzim Rubisco. Baik, menuju ke materi saya selanjutnya, yaitu mengenai plastida. Nah, di sini plastida itu sebenarnya, materi saya selanjutnya yaitu mengenai dan perioxism. Nah, sebenarnya ini saling berkaitan dengan yang namanya respirasi seluler dan sangat erat kaitannya dengan respirasi seluler, karena respirasi seluler yang aerobik itu melibatkan organel mitokondria, dan biasanya ini terdapat pada eukariot dan tidak terdapat pada prokariot. Nah, mitokondria itu diberi nama berasal dari kata Yunani, mito berarti benang dan kondrian berarti granula. Jadi pertama kali dilihat itu seperti granula yang bertekstur seperti benang-benang. Nah, dia itu berfungsi dalam menyuplai seluler energi atau energi seluler, yaitu ATP. Di samping dia itu juga berfungsi dalam signaling, cellular death ini dia itu sangat erat kaitannya dengan apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Di sini juga dia itu terkait dengan kontrol cell growth atau pertumbuhan sel. Nah, mitokondria ini diperkirakan merupakan endosimbiosis dari sel prokariot yang fotosintesis, di mana dulu ada sel prokariot yang lebih besar itu memakan sel prokariot yang memiliki pigmen yang dapat berfotosintesis, kemudian ternyata lama-kelamaan mereka saling menguntungkan gitu. Nah, jadi dipertahankan sehingga menjadi organel. Nah, hal itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan seperti kita ketahui bahwa di dalam kloroplas itu memiliki DNA-nya sendiri atau DNA kloroplas, dan dia itu memiliki DNA yang berbeda dengan DNA pada nukleus, dan dia itu memiliki ribosomnya sendiri. Maaf, ini pembahasan tentang mitokondria. Sebenarnya kalau yang mitokondria sama kloroplas itu sama-sama diperkirakan dari simbiosis dengan sel prokariot. Nah, namun dalam sel tumbuhan yang terdapat mitokondria dan kloroplas atau plastida, dia itu sama-sama memiliki DNA-nya masing-masing. Mitokondria juga memiliki DNA-nya, dan dia itu juga memiliki ribosomnya sendiri. Nah, di sini mitokondria itu sendiri itu dapat membelah diri juga seperti layaknya sel independen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mitokondria itu terdapat pada semua sel eukariotik, bentuknya bervariasi, pada otot serat lintang lebih panjang. Jadi bentuk dan jumlah dari mitokondria itu sangat bervariasi tergantung dari selnya itu sel apa. Karena menyesuaikan, contohnya pada sel otot itu otomatis mitokondria lebih banyak diperlukan karena perlu energi untuk gerakan mekanik. Nah, itu biasanya mitokondrianya itu lebih banyak dan lebih besar. Nah, di sini juga dibilang bahwa makin kecil jumlah mitokondria dalam sel, semakin besar ukurannya. Nah, jumlah mitokondria per sel itu bervariasi seperti yang saya sebutkan tadi. Biasanya secara umum commonnya itu 100 per sel. Di sini ada replication mitokondria. Secara umum mitokondria ini membelahnya secara langsung atau mitosis. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, mitokondria dalam jumlah banyak pada sel yang aktivitas metabolismenya tinggi, seperti sel kontraktil itu seperti sel otot. Nah, kemudian sel yang aktif membelah seperti sel epitelium, akar rambut, dan epidermis kulit. Nah, mitokondria ini memiliki peranan merupakan perangkat sendiri, genetik sendiri yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mtDNA atau DNA mitokondria. Nah, di sini ada struktur mitokondria. Jadi mitokondria ini merupakan organel bermembran ganda, di mana dia itu dilapis oleh dua membran, ada membran outernya, ada membran innernya atau membran luar dan membran dalam. Nah, di mana membran dalamnya itu berlipat-lipat yang disebut sebagai krista. Ini mirip sekali dengan membran pada prokariot. Nah,
Selanjutnya ada matriks. Matriks itu berada di membran dalam atau cairan mitokondria yang seperti sitosol. Kemudian ada intermembran space atau ruang antar membran. Nah, di sini ada yang inner membran, outer membran, terus ada kristai, terus krista. Di membran luar itu mengandung 2-3 kali lebih banyak fosfolipid dibandingkan membran dalamnya. Dia itu permeabel terhadap zat dengan berat molekul sampai dengan 5.000 Dalton. Dia itu kerusakan dari membran luar dapat disebabkan oleh protein keluar ke sitosol. Nah, hal inilah di sini yang saya sebutkan tadi terkait dengan sel apoptosis atau apoptosis sel. Nah, ketika membran luar rusak itu biasanya nantinya akan mengaktifkan enzim caspase namanya. Nah, enzim caspase inilah yang akan memotong-motong sel sehingga selnya itu akan rusak sehingga menjadi rusak dan mati, kemudian akan menjadi sampah yang kemudian yang akan dicerna oleh sel-sel pemakan dalam tubuh atau sel fagositosis tubuh. Nah, kemudian ada intermembran space atau ruang antar membran. Nah, konsentrasi beberapa molekul ion dan gula itu sama dengan sitosol. Terdapat sitokrom C. Nah, kemudian ada membran dalam, permeabel dengan zat dengan berat molekul 100 sampai 150 Dalton. Nah, dia itu terkhusus dalam reaksi redox dan oksidatif fosforilasi atau fosforilasi oksidatif. Nah, kemudian terdapat ATP sintase dan dia itu terdapat juga protein kompleks seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada 5 kelompok integral membran pada membran dalam mitokondria. Ada NADH dehidrogenase, suksinat dehidrogenase, ada sitokrom C reduktase, dan ada ATP sintase. Nah, selanjutnya ada krista yang merupakan perluasan dari membran dalam. Kenapa dia itu meluas? Karena meningkatkan kemampuan mitokondria untuk memproduksi ATP. Sel yang banyak membutuhkan ATP, mitokondrianya itu lebih banyak kristanya. Oke, saya lanjut ke materi perioksisom. Maaf, yang belum muncul. Mungkin saya stop share screen dulu. Nah, selanjutnya adalah materi tentang perioksisom. Nah, pengertian sebenarnya perioksisom ini terkait membran tunggal dari lipid duilapis atau lipid bilayer yang mengandung protein pencernaan. Perioksisom tidak memiliki genom dan mengandung sekreta yang mengkristal di pusatnya. Perioksisom ditemukan pada semua sel eukariotik. Nah, selain itu perioksisom juga menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk. Namun hidrogen peroksida ini akan dirubah lagi menjadi H2O dan O2 oleh enzim katalase karena ini sangat berbahaya jika dilepaskan di dalam sel. Nah, seperti ini ada reaksi-reaksi yang terjadi dalam perioksisom. Nah, perioksisom itu menggunakan oksigen O2 dan hidrogen peroksida untuk melanjutkan reaksi oksidatif. Enzim-enzim dalam perioksisom ini menggunakan molekul enzim oksigen untuk melepaskan atom hidrogen dari substrat organik tertentu dalam suatu reaksi O2 yang kemudian akan diubah lagi, dikonvers lagi melalui reaksi katalase. Maaf, nggak berpindah. Nah, penumpukan H2O oleh enzim katalase menjadi H2O dan O2. Salah satu fungsi dari reaksi oksidatif penting dari reaksi oksidatif ini dilakukan di perioksisom ada untuk pemisahan molekul-molekul asam lemak. Dalam prosesnya disebut dengan beta oksidasi. Jadi beta oksidasi terjadi di perioksisom dan biasanya itu untuk penetralisis senyawa-senyawa radioaktif di dalam tubuh. Saya share screen dulu. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai plastida. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, plastida itu merupakan bentuk dari endosimbion atau simbiosis antara sel prokariotik yang lebih besar dengan sel prokariotik yang lebih kecil yang diketahui itu memiliki klorofil yang kemudian dimakannya kemudian akan endosimbios menjadi organel. Karena hal tersebut menguntungkan karena dapat memproduksi molekul makanan sendiri. Namun tidak terlepas dari sumber daya alam juga seperti air, karbon dioksida dan lain sebagainya. Biasanya organisme-organisme yang memiliki plastida terkhususnya itu pada plastida chloroplast itu biasanya bersifat autotrof.
Di sini dikatakan bahwa plastida merupakan organ yang dinamis yang mampu membelah. Jadi itu dapat membelah sendiri dan dapat berdiferensiasi menjadi bentuk 3. Jadi dia itu dari yang awalnya proplastid itu akan mendapat menjadi bentuk-bentuk yang lain seperti plastida, ada kromoplas, kloroplast, sama leukoplast dan etioloplas. Nah, di sini ada tabel diferensiasinya. Jadi proplastid itu akan berubah menjadi ketika ada cahaya matahari, itu contohnya pada tumbuhan ketika tidak disinar matahari dia itu akan berwarna putih atau berwarna pucat-pucat karena dia itu masih dalam tahap proplastid atau tahap etioplas. Nah, kemudian proplastid ini ketika disinar matahari dalam waktu beberapa jam itu akan langsung berwarna hijau karena akan menjadi kloroplast. Nah, kloroplast ini sendiri tanaman berwarna hijau, contohnya kalau kita letakkan atau kita isolasi dari cahaya matahari, dia itu akan kembali warnanya memudar atau menjadi putih karena kloroplastnya itu akan berubah menjadi etioloplas. Nah, proplastid ini tujuannya untuk menyimpan, ada amiloplas untuk menyimpan amilum, ada proteoplas untuk menyimpan protein, ada laloplas untuk menyimpan lemak. Nah, kemudian kloroplast ini dapat juga berubah menjadi bentuk ada kromoplas, ada peniloplas dan grantheoplas. Selanjutnya, kalau untuk yang kloroplast ini sendiri, seperti yang kita ketahui, fungsinya itu untuk memberi warna hijau. Selain memberi warna hijau, fungsi utamanya itu untuk reaksi fotosintesis atau fiksasi karbon. Nah, sedangkan kalau untuk kromoplast itu biasanya untuk memberi warna atau memberi senyawa leukoplast ini biasanya untuk penyimpanan. Penyimpanan itu baik penyimpanan pati dan lain sebagainya, penyimpanan lemak atau penyimpanan protein, tergantung jenis dari leukoplastnya. Lanjut ke materi saya selanjutnya. Yaitu mengenai siklus sel. Nah, sebenarnya ini materinya agak panjang, namun karena mungkin nantinya kelebihan kapasitas penyimpanannya mungkin saya akan singkatkan. Nah, siklus sel. Bagaimana sih siklus sel? Bagaimana perjalanan sel dan riwayat hidup atau step by step tahap-tahapan hidup dari sel. Nah, the key role of the cell division atau pembelahan sel. Nah, dia itu memungkinkan organisme untuk reproduce atau bereproduksi. Nah, ini merupakan pembeda dari living things dan non-living things, atau pembeda dari makhluk hidup dan non-makhluk hidup, atau yang tidak makhluk hidup. Nah, salah satu the continue life atau pelaju kehidupan itu adalah reproduction cell. Jadi sebenarnya walaupun kita bereproduksi, sebenarnya yang bereproduksi itu sebenarnya sel, karena sel yang membentuk, terutama di pembelahan kan ada pembelahan mitosis sama meiosis. Dalam melanjutkan keturunan kita, itu biasanya kita akan mengalami dulu pembelahan meiosis pada sel gamet kita. Nah, selain itu untuk melanjutkan kehidupan kita, contohnya untuk berkembang, kita itu memerlukan pembelahan sel. Nah, di sini ada beberapa konsep dasar di mana kalau semua DNA atau semua gen yang terdapat dalam sel itu dinamai dengan sebagai genom. Genom itu consist a single DNA molecule or a number of a DNA molecule. Nah, di sini ada gambaran, di sini ada DNA kemudian pengemasan DNA ini kemudian akan bergabung dengan protein histon membentuk selenoid menjadi selenoid yang kemudian akan membentuk kromatin akan menebal menjadi kromatid itu akan menebal lagi menjadi kromosom. Nah, di sini ada somatis gen dan ada gamet. Nah, kita catatkan ke langsung. Nah, di sini ada disebutkan kalau eukaryotic cell pembelahannya itu konsis atau terdiri dari ada yang mitosis dan ada sitokinesis atau pembelahan atau pembagian sitoplasma. Nah, cycle cell itu umumnya terdiri dari mitosis, fase, dan interfase. Nah, interfasenya terdiri dari beberapa fase lagi dibagi menjadi Q1, S, G2, baru masuk ke M atau mitosis. Nah, di sini ada interfase. Interfase ini hampir
memakan waktunya itu hampir 90% dari cycle cells. Nah, ada tahap yang pertama G1 phase, ada sintesis phase, dan G2 phase, di mana pada tahap sintesis itu biasanya sel itu aktif untuk mensintesis molekul-molekul kimia dan mensintesis protein. Nah, di sini disebutkan bahwa the cells grow during all the three phase, but the chromosome are duplicate only during the S phase, atau duplikasi kromosom itu hanya terjadi pada fase sintesis. Satu itu mendominasi, kemudian fase S, kemudian fase G2, dan yang paling dekat atau paling sedikit atau paling kecil itu fase sitokinesis dan mitosis atau M fase. Nah, mitosis itu sendiri itu dibagi menjadi ada yang profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kalau ciri secara identifikasi dari tiap tahap itu, kalau yang profase itu biasanya itu udah terjadi penebalan-penebalan kromatin, terus udah terjadi nukleusnya yang mulai hilang. Nah, kalau yang prometafase itu biasanya pada si kinetoker dari si kromosom itu udah melekat pada garis metafase atau bidang ekuadornya, atau di tengah biasanya itu yang melekat pada benang spindle. Nah, kemudian ada anafase. Di anafase benang spindle itu mulai terdegradasi, di mana dia itu akan mengarahkan kromosom itu untuk membelah menjadi sister kromatidnya itu bergerak ke arah yang berlawanan, kutub berlawanan. Kemudian ada yang telopase. Telopase ini udah terjadi di sini, udah terjadi kromosomnya kromatidnya itu udah terkonsentrasi di dua bagian, kemudian akan terjadi sitokinesis, pembagian sitoplasma, kemudian akan division atau membelah. Biasanya pembelahnya itu dibantu oleh cytoskeleton sel, yaitu berupa mikrofilamen. Nah, di sini disebutkan bahwa mitotic spindle atau benang spindle ini berasal dari apparatus of the microtubulus. Dia control chromosome movement during mitosis. Jadi dia itu mengontrol kromosom selama mitosis. Nah, selama prometafase di sini disebutkan bahwa beberapa spindle mikrotubulus itu udah melekatkan kinetoker dari kromosom seperti yang saya sebutkan tadi, dan beberapa itu sudah pindah dianya ke bagian konsentrasinya masing-masing. Nah, kalau pada metafase itu kromosomnya itu udah berada di garis atau metafase plate. Nah, seperti ini. Dia sudah kumpul di bidang ekuatornya. Kemudian dia akan menuju ke kutubnya masing-masing, ada yang ke atas dan ke bawah kalau di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa in anafase, di dalam anafase sister kromatid itu seperti yang saya sebutkan tadi, sister kromatid akan terbagi dan itu akan terdegradasi menjadi kedua bagian terkonsentrasinya. Nah, di sini kinetokernya itu akan mendegradasi benang spindle, kemudian akan terbagi kedua kutub. Nah, di mana di tahap anafase terakhir dia itu udah berada di kutubnya masing-masing terkonsentrasinya. Nah, kalau untuk yang biasanya prokaryotik itu melalui binary fission atau pembelahan secara langsung. Jadi nggak ada tahap-tahap yang spesifiknya. Kromosomnya akan dibagi biasanya, kemudian akan dibelah langsung di bagian tengahnya. Kemudian di sini ada kontrol dari cycle cells. Biasanya itu dengan protein CDK atau protein, maaf saya lupa, siklin dan CDK itu siklin dependence kinase atau siklin yang tergantung dengan protein kinase. Nah, di sini ada beberapa checkpoint, ada G1 checkpoint. Jadi di G1 checkpoint ini, ketika saya memasuki fase G1, di sini paling penting itu checkpoint pada G1, karena kalau udah dilewatin G1 biasanya udah sampai tahap udah bakal membelah sel ini. Nah, kalau di tahap C1 ini akan terjadi checkpoint. Checkpoint itu kita akan melihat berapa konsentrasi dari CDK ataupun kinase protein protein siklin. Nah, kalau berada pada jumlah yang sesuai, dia bakal dilanjutkan. Kalau belum sesuai, dia nggak bakal lanjut, atau pada fase G0, fase istirahat dari sel. Nah, kebanyakan sel itu berada pada fase G0. Kalau berada pada fase membelah terus, maka dia itu diindikasikan sebagai sel cancer. Nah, kemudian dia itu akan masuk ke tahap sintesis. Nah, kemudian akan masuk ke tahap G2. Kemudian ada checkpoint lagi di G2. Kemudian kalau misalkan sesuai atau tersedia, maka dia itu akan masuk pada fase mitosis. Nah, pada beberapa sel seperti yang saya sebutkan tadi, G1 checkpoint itu sangat penting.
Nah, di sini kita dapat lihat di sini ada konsentrasi siklinnya kalau pada checkpoint G1 kalau siklinnya udah pada konsentrasi ini maka dia itu akan menurun dan dia akan memasuki fase G1, kemudian dia itu akan menurun kadar siklinnya. Nah, pada M2 pada fase M menuju ke fase G2 lagi siklinnya bakal naik lagi. Nah, di sini gunanya siklinnya naik untuk apa? Untuk melewati dari checkpoint tadi. Yang menjadikan pertanda bahwa ini nih selnya berhak lanjut untuk ke fase selanjutnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, siklin itu bakal aktif ketika kalau untuk yang CDK atau siklit dependent kinase itu bakal aktif ketika itu akan mendegradasi siklin. Makanya konsentrasi siklin tadi ketika udah melewati fasenya itu akan turun karena didegradasi oleh CDK. Nah, ini beberapa contoh kalau tidak ada kesalahan pembacaan dalam checkpoint itu biasanya atau setelah itu melewati checkpointnya secara terus-menerus itu contohnya itu akan menyebabkan cancer. Nah, lanjut ke materi saya yang terakhir, yaitu mengenai communication cell. Communication cell. Communication cell. Apa agak lambat? Nah, di sini saya akan membahas tentang komunikasi sel. Nah, di sini ada pengertian dari komunikasi sel. Nah, komunikasi sel itu merupakan sistem penghantaran informasi atau signal dari dari satu sel ke sel lainnya atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivasi dan fungsi koordinasi. Nah, di mana komunikasi sel itu dibagi menjadi dua, ada yang intercellular cell atau komunikasi yang di dalam sel dari dirinya sendiri seperti kayak lebih banyak memproduksi protein ini atau protein itu atau mengurangi jumlah protein itu dinamakan sebagai intercellular communication. Nah, kalau yang intracellular communication itu biasanya antar sel lainnya atau sel tetangga bisa. Itu ada beberapa jenis lagi, ada yang secara dekat atau secara dekat, sangat dekat, dekat, dan jauh. Nah, apa sih pentingnya komunikasi dari sel? Nah, pentingnya itu yang pertama untuk kelangsungan hidup sel atau organisme. Nah, komunikasi sel itu penting untuk adaptation, salah satu contohnya itu untuk menyesuaikan kebutuhan dari tubuh kita, dari tubuh untuk mempertahankan yang namanya homeostasis. Berarti kalau tubuh pada daerah tertentu itu perlu protein A, maka sel itu akan saling berkomunikasi dengan dirinya sendiri untuk memproduksi protein A. Kalau misalnya udah cukup atau kurang kelebihan produksi protein A, maka diblokir untuk produksi vitamin A. Nah, selanjutnya ada intraseluler. Selanjutnya ada untuk mempertahankan seperti yang saya bilang tadi, mempertahankan homeostasis sel normal. Homeostasis itu merupakan keadaan dari sel normal, baik itu keadaan temperatur, keadaan nutrien, terus keadaan tekanan darah dan lain sebagainya itu dinamai dengan homeostasis. Nah, tujuan dari fisiologi makhluk hidup atau reaksi-reaksi fisiologi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu adalah untuk mempertahankan homeostasis. Nah, selanjutnya untuk perkembangan dan pembelahan sel. Jadi ada seperti yang komunikasi sel dalam hal pembelahan itu, contohnya itu pada kontrol dalam cycle cells, itu termasuk dalam communication cell. Nah, selanjutnya untuk perbaikan jaringan. Jadi kalau ada jaringan rusak, biasanya itu sel itu saling berkomunikasi satu sama lain dengan senyawa kimia, yang kemudian tujuannya itu untuk memperbaiki senyawa atau memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, yang kedua itu untuk sistem imunitas. Ini sangat penting sih. Misalnya kalau ada antigen yang masuk antigen, maka antigen itu termasuk salah satu jenis communication cell, bakal ditangkap oleh aseptor dari sel, kemudian akan menandakan untuk sel-sel fagositosik atau sel-sel antibodi itu untuk menyerang si antigen tersebut. Nah, di sini ada contoh itu budding yes Saccharomyces cerevisiae atau pembelahan Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi haploid Saccharomyces cerevisiae yang siap melting akan mengeluarkan melting factor yang mampu memberikan informasi untuk menghentikan proliferasi dan siap untuk berkonjugasi menghasilkan sel diploid yang dapat mengalami meiosis.
Nah, jadi jenis komunikasi sel itu ada komunikasi sel seperti yang saya sebutkan tadi, intercellular signaling, ada yang intracellular signaling. Nah, kalau yang intercellular signaling itu ada kontak fisik. Nah, sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau signal. Nah, biasanya itu ada yang celah antar sel gitu ibaratnya. Terus ada lubang antar sel yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Contohnya itu pada plasmodesmata, pada tumbuhan. Nah, salah yang contohnya itu yang pertama ada beberapa jenis yang kita kaji. Yang pertama itu ada Juctacrine signaling. Nah, sel-sel yang memberikan informasi kepada sel lainnya melalui bagian protein tertentu yang dapat pada permukaan membran sel. Contohnya itu kontrol pada diferensiasi sel selama perkembangan embrio. Nah, ada yang sel junctions atau penghubungan antar sel, menghubungkan antar sitoplasma dari sel satu dengan sel lain. Contohnya saya sebutkan tadi plasmodesmata. Dan kalau pada hewan itu biasanya gap junction atau sambungan yang ketat. Contoh, biasanya itu terdapat pada jaringan epidermis. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari junction itu atau sambungan itu ada yang occluding junctions, bagian tertentu sel yang satu terikat secara kuat dengan sel lainnya, menghindari penerobosan molekul kecil dari suatu sel lainnya. Contohnya pada PT data itu tuck junctions. Nah, pada PT data itu contohnya septage junction. Nah, selanjutnya itu nih ada contoh tuck junctions. Nah, selanjutnya itu ada Archer-ring junctions, yaitu suatu sel yang menempel secara mekanik pada membran sel atau matriks ekstraseluler dari sel lainnya. Contohnya itu actin filament attachment cysts, terus intermediate attachment site. Nah, yang pertama itu ada actin filament attachment site. Contohnya itu sel-sel adherence junctions atau adhesion belt. Nah, kalau yang intermediate attachment site ini contohnya sel-sel, contohnya itu desmosis dan hemidesmosis. Nah, selanjutnya komunikasi dari sel ke sel terdapat pada jaringan epitel membentuk jaringan kuat dan perekatan sitoskeletal. Nah, sel ke matriks seluler terdapat intra, ekstra dan transmembran protein pelekatan dengan filamen aktin biasanya. Kalau yang sel ke matriks. Nah, selanjutnya ada desmosomes. Nah, desmosom ini contohnya itu intermediate filamen itu ada keraten, desmin atau terjantung. Nah, selanjutnya ada hemidesmosons. Nah, selanjutnya ada communication junctions, ada yang gap junctions. Bagaimana sih komunikasi dari gap junctions ini? Komunikasinya langsung melalui sitoplasma, molekul kecil dan ion dapat melewati dengan bebas, dibentuk oleh connections yang merupakan gabungan dari 6 protein connexin. Jadi seperti ini, jadi molekul-molekul itu langsung lewat celah-celah dari gap junction ini. Selanjutnya ada sel adisi jaringan tertentu yang diperantarai oleh cadherin atau CA dependent protein. Selanjutnya kontak fisik. Yang selanjutnya ada paracrine signaling, molekul pembawa signal yang dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Nah, jadi sel targetnya itu diletakkan biasanya itu berdekatan, dirusak oleh enzim ekstraseluler. Contohnya itu ada epinefrin dan norepinefrin. Jadi biasanya itu juga pada sel saraf itu paracrine signaling. Nah, jadi pada bagian akhirnya itu biasanya itu pakai neurotransmitter. Ada yang namanya kalau ini contohnya itu pada autocrine signaling itu ada yang growth factor yang kemudian akan ditangkap oleh growth factor reseptor. Jadi yang ada aseptor sama reseptor. Nah, ada endocrine signaling yang dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepas melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Sel targetnya biasanya itu letaknya jauh kalau endocrine signalingnya. Contohnya itu hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron. Dan didistribusikan dalam bebas atau terikat dengan protein. Contohnya itu globulin yang bebas, tiroksin dan kortikosteroid, dan albumin contohnya itu yang terikat itu contohnya aldosteron. Nah, biasanya dia itu dihasilkan oleh sistem endokrin sih atau sistem hormon. Nah, selanjutnya ada synaptic signaling. Nah, biasanya itu pada sinaps sel saraf itu pelepasan neurotransmitter pada akson terminal.
Nah, sel target ini adalah postinasi secara berikutnya. Contohnya itu ada neurotransmitter dopamin, norepinefrin, ada serotonin, dan gamma aminobutyric acid. Nah, selanjutnya reseptor apa sih? Reseptor itu sendiri penerima dari chemical substance sebagai signaling, faktor signalingnya terdapat pada membran sel. Nah, ada yang terdapat di membran sel, ada yang terdapat di dalam membran sel sebenarnya reseptor itu. Nah, biasanya kalau yang terdapat di dalam membran sel itu langsung mempengaruhi dari proses transkripsi sama translasi atau mempengaruhi susunan dari DNA. Nah, terdapat macam-macam dari reseptor itu, ada ion canal link reseptor, ada yang G protein couple reseptor, ada yang enzim link reseptor. Nah, di sini ada transduksi sinyal pada tingkat sel. Nah, transduksi sinyal proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal ekstraseluler sampai respon dalam komunikasi antar sel. Nah, bentuk proses pemberian sinyal antar sel itu ada endokrin, ada parakrin. Nah, molekul sinyal itu hormon, mediatornya itu peredaran darah. Kalau yang parakrin itu molekul sinyalnya lokal mediator, mediatornya itu medium ekstraseluler. Kalau yang sinapsis itu molekul sinyal itu neurotransmitter, kalau mediatornya itu akson. Nah, adanya kontak antar sel, molekul sinyal itu molekul sinyal yang tergantung adanya kontaknya. Ada kontaknya, mediator sinyal itu kontak langsung dengan membran plasma. Contohnya itu desmosome tadi. Selanjutnya ada autokrin, suatu sel yang mensekresi molekul dan molekul tersebut dapat bekerja berpengaruh terhadap sel itu sendiri. Jadi tidak dapat berpengaruh oleh sel-sel lainnya karena aseptornya itu beda. Contohnya itu asetilkolin. Nah, reseptor seperti yang saya sebutkan tadi, ada reseptor permukaan sel, ada reseptor yang interseluler, ada reseptor yang mengikat kanal. Untuk menghemat waktu mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dengan sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.